Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Septiani, NPM 1834020045, kelas 6B Manajemen Lingkungan dan SDA. Di sini saya akan menyampaikan materi pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup kesatuan ruang, dan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Sumber daya manusia merupakan tenaga yang sangat potensial untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Manusia itu dikaruniai cipta, rasa, dan karsa yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, manusia merupakan faktor yang sangat fundamental dalam rangka membudidayakan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam tersebut memberikan beban pada SDA, sehingga daya dukungannya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Meskipun demikian, juga perlu diingatkan bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap SDA tersendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makanan atau industri. Kebijaksanaan tersebut dapat dilakukan dan menunjukkan hasil yang memuaskan, tetapi keberhasilan tersebut tidak jarang harus dibayar mahal dengan rusaknya ekosistem karena adanya peningkatan industri yang dapat menimbulkan polusi baik udara maupun suara. Kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia itu sendiri, misalnya adanya urbanisasi, peningkatan gaya hidup, perubahan teknologi, maupun disebabkan oleh masyarakat awam. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyebab turunnya adanya dukung SDA dalam menopang kehidupan manusia, perlu ada upaya pembinaan terhadap SDM itu sendiri dengan memanfaatkan semua jalur yang memungkinkan. Pendidikan sebagai kegiatan pembinaan SDM bertugas menggarap manusia dan membentuk perilaku yang kebiasaan-kebiasaannya, yaitu melalui penambahan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Pelestarian SDA pada dasarnya merupakan masalah yang menuntut kesadaran diri setiap anggota masyarakat akan kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesadaran peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan manusia, pembinaan SDM, pemanfaatan, dan pelestarian demi keselamatan umat manusia. Tujuan pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui strategi pencapaian, yaitu melalui dua jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Dalam rangka menuntut adanya partisipasi masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam, lebih-lebih terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam membina anak didik dalam rangka pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Hal ini terasa penting karena usaha yang dilaksanakan sejak dini akan lebih baik hasilnya. Demikian juga untuk membina SDM dalam pelestarian SDA juga lebih baik jika dilaksanakan sejak dini, yaitu sejak dini udah menduduki jenjang pendidikan tingkat SD, sehingga anak didik tersebut mempunyai wawasan yang lebih luas dan mantap terhadap pelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam tanpa meninggalkan aspek keselarasan, dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendapatkan sumber daya manusia demikian mampu berinteraksi positif dengan lingkungannya dapat ditempuh melalui jalur-jalur pendidikan. Terdapat dua jalur yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut melalui jalur pendidikan luar sekolah dan jalur pendidikan persekolahan. Untuk membantu membangun Indonesia menghasilkan manusia seutuhnya, maka dapat dilaksanakan dengan upaya mengejar pencapaian kualitas hidup dalam berbagai dimensi kehidupan manusia seutuhnya. Berdasarkan hal ini, peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam serta menjaga ekosistem yang serasi, selaras, dan seimbang. Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat laju pembangunan sudah merupakan hal yang terelakkan lagi. Adanya sumber daya alam yang
berkualitas tinggi dalam mengelola sumber daya alam dan memiliki wawasan positif terhadap lingkungan sebagai bagian dari ekosistem akan menjamin keserasian antara teknologi yang diterapkan dalam pembangunan dengan lingkungan sebagai ekosistemnya. Manusia Indonesia itu sehingga memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam manusia sebagai komponen lingkungan berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan seolah-olah manusia itu merupakan spesies paling dominan dan paling berkuasa. Padahal kenyataannya tuh secara biologis tidaklah demikian. Kita tuh tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila kita tidak ada tumbuhan. Demikian pula seandainya tidak ada hewan-hewan. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan-hewan tersebut akan tetap dapat hidup lestari seandainya pun tidak ada manusia sekarang ini. Bahwa manusia adalah bagian dari alam, tidak berada di luarnya, tidak datang ke bumi sebagai makhluk tertinggi untuk mengeksploitasi alam untuk kepentingan tanpa batas sebagai bagian dari alam manusia sendiri. Akan habis riwayatnya kalau ekosistemnya akan hancur. Hal ini bukanlah sesuatu yang teoritis atau etis, tetapi sudah dibuktikan di mana-mana. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan laju pertambahan tinggi akan menyebabkan tekanan ekosistem semakin bertambah apabila tekanan penduduk beserta semua aktivitasnya itu sudah melampaui nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah suatu ukuran atau kriteria tentang biotik, abiotik, dan sosial budaya di mana seharusnya manusia itu tidak boleh melakukan melebihi kriteria tersebut. Bentuk hubungan manusia dengan lingkungannya yaitu manusia itu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya yang membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya manusia. Manusia itu seperti adanya fenotip yang berartikan perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunannya. Dengan faktor lingkungan, manusia memiliki potensi mengubah lingkungan yang jauh lebih besar dibanding makhluk lain di bumi ini. Adapun dampak negatif teknologi terhadap lingkungan sekarang bertambah penting karena makin luas dan cepat. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain terkurasnya sumber daya, gangguan iklim pencemaran lingkungan, destabilisasi dan dekompensasi lingkungan, konsumsi tinggi dan massal, destruksi dan kepunahan spesies hewan dan tumbuhan, serta distorsi biokultural. Dengan adanya dampak negatif tersebut, pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan manusia, hubungan antara manusia dan lingkungannya, dengan demikian bersifat sirkular. Pendidikan diharapkan dapat diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi juga berperilaku positif dengan lingkungannya. Proses belajar melalui jalur luar persekolahan pada hakikatnya yang lebih tua usianya dibanding jalur persekolahan dan umumnya itu memakan waktu yang relatif lebih lama. Kelebihan jalur luar sekolah adalah dapat dilaksanakannya itu kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja. Hanya tergantung pada kondisi dan bentuk kegiatannya. Jalur pendidikan luar sekolah sangat berguna sekali, terutama untuk masyarakat. Pendidikan konservasi sumber daya alam termasuk di dalamnya. Pelestarian sumber daya serta mampu memberi dukungan yang sangat besar bagi keberhasilan pendidikan jalur sekolah dan jalur pendidikan persekolah, dimulai dari pendidikan dasar hingga perubahan tinggi. Masalah lingkungan hidup dan sumber daya sempat menjadi subjek tersendiri dalam lembaga persekolah. Ada juga yang tergabung dalam berbagai ilmu, misalnya itu ilmu biologi. Tekanan pendidikan tuh lebih pada upaya pemerataan dan perbaikan kondisi sekolahan. Orientasi pendidikan hanya pada teori-teori saja, tanpa menyediakan kesempatan membawa peserta didik itu mengenal alam sekeliling dan mencocokkan dengan teori-teori saja. Pada saat ini, terdapat suatu kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam sekeliling perdesaan dan pertanian. Hal ini disebabkan tuh mereka merasa materi pelajaran yang didapat di sekolah itu beda sekali dengan yang dilihat di sekelilingnya. Lagi pula mereka tuh tidak diasuh untuk mengkaitkannya. Akibatnya adalah semakin banyaknya orang pintar di desa lari ke kota dan atau semakin jauh dari lingkungan keadaan pendidikan sekolah yang menghasilkan produk
demikian itu tidak akan menguntungkan bagi kelestarian lingkungan dan pencapaian kualitas hidup manusia yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan terhadap tekanan dari orientasi pendidikan harus dilaksanakan sebagai langkah awal usaha perbaikan pendidikan sekolah dapat dimulai dari perbaikan kurikulum di semua tingkat pendidikan. Penyusunan kurikulum itu beserta pendukung-pendukungnya itu dalam pelaksanaan kurikulumnya tersebut harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan alam sekelilingnya, termasuk mengkaitkan dan mengerjasamakan antara apa yang didapat di sekolah dengan lingkungannya. Terdapat sebuah persoalan berkaitan dengan perbaikan kurikulum, yaitu bagaimana memasukkan proses konservasi sumber daya alam di dalam kurikulum, tetapi tidak menambah beban pelajaran yang memang sudah berat. Persoalan ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kita semua, terutama cerdik cendekiawan di bidang pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan keliruan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.